Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Curhat Filsafat part 3. Di video kali ini saya mau ngelanjutin pembahasan tentang statement apa benar kalau saya problem solver. Dan yang belum nonton part 1 dan part 2 bisa ditonton dulu karena ini lanjutannya dan biar kalian gak bingung juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sania Maulidayanti dengan NIM 21020460009 dari Program Studi Hubungan Internasional Kelas A Angkatan 2021. Jadi di Curhat Filsafat part 2 kemarin kan saya udah ngasih asumsi sementara saya tentang jawaban dari statement ini. Dan di part 3 kali ini saya mau ngejelasin lebih lagi tentang apa itu problem solver berdasarkan apa yang sudah saya cari-cari dan saya baca-baca tentang statement ini, dan saya bakalan jawab pertanyaan itu di akhir video ini. Oke? Nah, menurut saya menjadi seorang problem solver itu sama sekali nggak mudah, banyak banget tantangannya, perlu banget ketepatan berpikir, terus juga perlu untuk mencari keputusan yang paling benar untuk memecahkan suatu masalah, karena nggak sedikit orang yang malah memperparah masalah tersebut, bukannya memecahkannya, dan hal itu udah pasti bikin keadaan tuh makin kacau kan. Nah, jadi ada seorang motivator namanya Brian Tracy. Beliau pernah bilang kalau stres dan ketidakbahagiaan itu bukan datang dari situasi, tapi atau masalah tadi ya, tapi gimana cara kita menanggapi situasi atau masalah-masalah tersebut. Dan masalah itu tuh adalah fakta kehidupan yang nggak bisa kita hindarin. Itu tuh normal, dan masalah itu tuh kayak ombak, dia bakalan terus datang satu persatu, nggak akan pernah berhenti selama kita masih ada di dunia gitu kan. Dan mereka itu hanya bervariasi dalam ukuran aja, sama kayak masalah kan, ada masalah yang kecil, yang simpel, yang sepersekian detik itu udah nemuin jalan keluarnya, tapi juga ada masalah yang besar, yang kompleks, yang sampai membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Dan menurut Brian Tracy juga, how to become a problem solver yang baik itu adalah dengan cara menghadapi hal atau masalah-masalah tersebut itu dengan control your attitude. Jadi maksud dari control your attitude di sini adalah gimana sih cara kita atau sikap kita saat menghadapi masalah tersebut. Karena banyak orang membiarkan diri mereka itu kewalahan karena masalah-masalah yang datang, dikarenakan mereka itu lebih cenderung untuk sibuk mencari tahu siapa yang salah, dan itu bukan hal yang tepat. Dan yang harusnya dilakukan adalah dengan be solution oriented. Jadi problem solver itu biasanya punya prinsip yang kayak gini. Jadi mereka itu lebih berkonsentrasi sama apa yang bisa dilakuin sekarang. What do we do now? Bukan malah bertanya atau mengkhawatirkan tentang siapa yang melakukan apa dan siapa yang harus disalahkan dalam masalah itu. Jadi menurut Brian Tracy, how control your attitude dan be solution oriented harus ada pada diri seorang problem solver. Kemudian hal penting yang biasanya juga ada di dalam diri seorang problem solver itu, mereka akan selalu mencari sumber informasi itu dari dua sisi. Karena kan di sini problem solver itu posisinya sebagai penengah. Jadi mereka harus bijak dengan ngelihat dari dua sisi, harus netral dan nggak boleh mihak. Dan dalam hal ini jujur saya masih agak susah gitu. Kayak saya tuh gampang ombang-ambing. Kayak contohnya aja, ada satu masalah dan ini tuh ngelibatin teman dekat saya sendiri. Dan kadang saya tuh masih miak dia karena mikirnya ya dia teman saya, jadi saya harus belakan gitu, dan berarti sikap ini tuh kan gak ada di saya. Terus juga harus punya sikap tegas dan gak boleh ragu. Ini wajib banget, karena keraguan dan sikap tidak tegas itu akan menimbulkan keputusan yang buruk juga. Kemudian pasti juga akan menimbulkan masalah yang baru. Dan di sini saya masih belum bisa juga, karena jujur saya tuh anaknya bimbang banget, bahkan dalam hal simple sekalipun, kayak milih makan, bingung banget kayak mau makan apa ya gitu kan. Kadang ragu, kadang juga bisa yakin banget sama keputusan itu. Kemudian problem solver itu juga harus paham dan mengerti
situasi dan kondisi. Jadi kayak ketika mau ngebantuin masalah orang tuh harus dengan kondisi dan situasi yang tepat, yang kondusif. Jangan pas lagi emosi, pas lagi emosionalnya gitulah ditanya-tanya, kan pasti orang tersebut bakalan sebel kan. Jadi harus nunggu tenang dulu baru deh bisa ditanya dan dikulik lah informasi-informasinya gitu. Nah, untuk hal ini saya ngerasa ini tuh ada di diri saya tuh anaknya cukup peka dan sensitif sama keadaan sekitar gitu. Jadi nggak terlalu sulit lah buat saya untuk bisa tahu situasi dan kondisi di sekitar saya. Dan jawaban akhirnya adalah mungkin saya belum bisa menjadi problem solver yang baik gitu. Saya masih harus banyak belajar dan masih banyak skill-skill yang harus diperbaikin dan ditambah gitu loh. Dan sebenarnya semua orang itu bisa jadi problem solver karena ini kan bisa dilatih gitu, dan asal punya keinginan yang kuat juga. Dan sebenarnya skill ini sangat dibutuhkan apalagi ketika kita berada di dunia kerja, karena ini akan menjadikan kita pekerja yang lebih handal lagi. Jadi ayo kita latih diri kita untuk menjadi inisiator dalam mengambil sikap pada persoalan di sekitar kita. Memang gak mudah awalnya, tapi kalau dijalanin dan kita bisa nguasain itu, kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Dan terakhir, saya mau ngucapin terima kasih buat semua yang udah nonton dari part 1 sampai part 3 ini. Silakan ambil positifnya dan buang negatifnya. Saya juga mau minta maaf karena masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.